Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau bahas sebuah smartwatch baru dari Kospet. Dan kabar baiknya Kospet sudah jualan di Indonesia melalui official store ya. Nih, di sini. Harganya yang ini 1790. Mungkin kalau di store-store yang lain bisa lebih murah. Tapi saya cek di sini, yang ini garansi resminya 2 tahun ya. Nah, Kospet M3 Ultra ini adalah smartwatch yang rugged, maco banget. Saking maconya, saya harus ganti strapnya dengan yang lebih soft seperti ini, biar nggak terlalu maco ya. Bukan apa-apa, kalau pakai stainless steel strap, pakai yang rantai, saya kurang suka. Dan kalau di dalam paket penjualannya ada sih strap yang rubber yang desainnya itu kayak ini, kayak alur yang ada di ban mobil ya. Karena ini memang desainnya katanya terinspirasi dari mobil sport. Nah, kita akan lihat di dalam paket penjualannya. Yang saya suka adalah kabel dock-nya sudah pakai colokan Type-C, nggak tipe A lagi ya. Jadi bisa dipakai ke charger-charger yang sudah kekinian. Nih, seperti ini stainless steel strap-nya, rantai. Ini tinggal dipencet buat ngelepasnya di sini. Ya, nanti tinggal dipasangkan seperti ini buat nguncinya. Oke, seperti jam biasa sebetulnya. Dan dikasih tambahan kalau misalkan kekecilan. Cara pasangnya, cara nambahnya mungkin harus dicari tahu dulu. Tapi dikasih dalam paket penjualnya tools juga ya. Buat ngelepas dan ngurangin dan atau nambahin si ukuran rantainya. Serta ini ada quick release buat strapnya juga nih. Ya, jadi udah lengkap. Dan juga dapat anti gores buat layarnya ya. Kemudian dapat juga buku manual, saya sudah install aplikasi Kospet Fit. In fact malah saya udah pakai hampir sepekan ya smartwatch ini. Nah, ini terakhir ada satu partisi, ini dia nih, di sini tempat di mana strap karetnya yang punya tekstur kayak ban vulkanisir. Enggak, Deng, bukan ban vulkanisir ya, ini kayak ban balap, ban mobil yang punya alur seperti ini. Boleh dipadankan juga ya dengan watch ini. Harganya 1790 dan dia punya dua warna ya. Ada yang silver dan ada yang black. Saya pakai yang silver. Seperti ini penampakannya. Ya, kalau masalah build quality ini keren banget, asli. Looks-nya juga kece banget dengan detail-detail menawan yang siap menggoda mata Anda, terutama para cowok. Ukurannya besar juga, ini layarnya 1,96 inci, AMOLED sudah Full HD+, dan ada always on display. Cuma sedikit catatan dari saya, baterainya ketika always on display-nya menyala, itu tidak sehemat tanpa always on display ya. Karena kalau tanpa always on display bisa bertahan 8 harian menurut klaimnya. Dan saya sudah coba, ditinggal semalam itu cuma turun 2% baterainya ya. Kalau pakai always on display, sekitar 4 jam, 5 jam pemakaian udah turun 10%. Termasuk ketika dipakai berolahraga. Nah, saya udah sedikit tuliskan beberapa catatan yang penting dari watch ini. Yang pertama, dia sudah bisa Bluetooth call juga, betul. Kemudian dia punya lapisan Gorilla Glass di layarnya. Kemudian untuk GPS-nya dia pakai 5 satelit. Dan ada Galileo juga. Walaupun saya sudah coba GPS-nya rada lama sih nguncinya. Mungkin karena langitnya berawan. Tapi kalau di dalam rumah beratapkan fiber gitu ya. Kayak di awning garasi. Dia belum bisa ngunci lokasi. Karena ada beberapa smartwatch yang harganya 3-4 juta. Itu udah bisa ngunci walaupun di dalam rumah saya yang atapnya pakai fiber di bagian belakang ya. Kemudian yang mau saya highlight juga untuk kelebihannya, dia sudah lolos 15 sertifikasi military standar, Langi 810H, kemudian 5 ATM ya, tekanan air maksimal yang bisa dia tahan dengan waterproof rating IP69K, di mana disebut atau diklaim dia bisa dipakai menyelam juga alias dive proof. Untuk kebutuhan outdoor, dia sudah punya kompas, barometer, dan altitude juga di sini ada. Dan kalau melihat angkanya, ini mirip-mirip dengan angka smartwatch lain ketika dipakai di Cimahi ini ya. Termasuk ketika saya pakai berolahraga, saya pakai di kiri smartwatch ini dan di kanan smartband saya dari brand yang sudah lebih terkenal gitu ya. Dia ngitung pace-nya hampir sama persis, mungkin cuma beda 0,01 atau 0,02. Jadi untuk pedometer, giroskop, dan juga pengukur langkahnya, menurut saya ini udah benar. Ya, udah nggak ada masalah untuk kebutuhan olahraga dan kesehatan.
Cuma memang dia ada fitur mengukur tensi darah yang mana buat saya kayaknya harus dikalibrasi deh dengan alat medis ya. Kalau heart rate, SpO2 kayaknya udah oke-oke aja. Nah, ini ada segi catatan yang perlu teman-teman tahu, yang udah saya catat. Pertama, dia nggak punya auto brightness. Jadi kayak tadi nih, pas saya awal nyalain terlalu terang, ini saya harus set manual gini ya. Jadi rada ribet aja ketika pindah ke outdoor, balik ke indoor. Jadi kayak gitu. Itu pun tadi terang banget karena habis saya pakai syuting untuk locking GPS di luar. Dan butuh brightness yang paling tinggi memang kalau buat syuting di luar ya. Kemudian raise to wake-nya tidak bisa di-schedule. Dan ini nggak punya storage ya. Jadi nggak bisa nyimpen file multimedia, file audio buat di-stream ke Bluetooth earphone itu nggak bisa. Tapi dia bisa jadi hands-free buat Bluetooth calling. Nah, sisanya mungkin teman-teman bisa lihat penampakannya langsung. Saya udah shoot juga beberapa beauty shoot dari smartwatch Kospet Tank M3 Ultra ini yang asli kece banget. Untuk navigasinya udah ini ya, udah standar umum kayak beberapa smartwatch lain. Cuma ada tambahan tombol up and down di kiri dari body smartwatch ini. Nih kalau udah masuk menu, ini bisa buat scroll. Kemudian ini buat back dan ini buat pilih ya. Nah, kalau mau bisa di tap layarnya, ditutup dengan telapak tangan buat mati. Ada settingannya di aplikasi, tapi by default dia tidak bisa. Ya, kalau aplikasinya sendiri, Kospet Fit ini udah lumayan, walaupun beberapa fiturnya menurut saya masih perlu dikembangkan biar bisa sejajar dengan beberapa brand smartwatch atau wearables lainnya. Tapi, teman-teman bisa lihat deh menunya, apakah smooth ketika saya sapukan jari saya di sini. Di sini ada semacam dashboard atau shortcut, dashboard yang ada isinya semua. Yes, oke. Kalau back bisa dengan swipe dari kiri layar ke tengah atau dengan tombol yang di kanan bawah ini. Dan ini by default juga nggak di-set sebagai ini ya, sebagai shortcut, tapi langsung ditanya ketika pertama kali pakai, dia ditanya mau jadi shortcut apa. Saya seperti biasa gunakan buat shortcut ke exercise mode. Exercise mode-nya ada 100 lebih. Dan ya, kalau misalkan mau outdoor, dia ngunci dulu GPS, bisa aja nggak tanpa GPS dilakukan, nanti nunggu GPS-nya belakangan, bisa. Tapi memang kunci GPS-nya rada lama kerasa ya. Kemudian watch face bawaannya, ini saya masih pakai yang bawaan. Karena udah pernah saya riset si smartwatch-nya ini buat pindah handphone ya. Tadinya pakai Oppo Find X8, sekarang saya pairing dengan Zenfone 11 Ultra saya. Nih, kalau mau lihat penampakan warnanya, agak terlalu silau ya. Saya turunkan sedikit bentar si brightness-nya. Oke, udah lebih enak dipandang di kamera. Kemudian untuk hasil exercise, dia juga ada rekap per sesinya. Saya bisa liatin di sini nih, workout record. Ini kemarin saya treadmill. Ini saya mau liatin contoh hasil exercise kemarin. Dia mengukur jarak, waktu, nanti pace-nya juga dapat. Cadence, stride ini average pace-nya, kemudian heart rate rata-rata, kemudian minimal dan maksimalnya berapa. Ini screen on time-nya memang saya set cuma 10 detik apa 5 detik gitu ya, jadi cepat mati. Karena memang buat menghemat baterai juga. Overall saya nggak masalah sama sekali buat kebutuhan olahraga saya dengan watch ini. Memang agak besar ya kalau buat ukuran tangan saya. Senang pakainya cuma karena ini logam, keras, rada takut seperti biasa, entah menggores ke layar smartphone atau kena ke orang lain, terutama ke anak saya kalau saya pakai jam tangan dengan bahan metal dan desain yang rugged kayak gini. Kalau rugged itu biasanya ada sudut-sudut yang kurang halus nih, kayak ini nih. Si bautnya ini kalau disentuh dengan jari kerasa agak tajam pinggirannya ya. Kospet ini punya aplikasi yang sophisticated, tampilannya menarik, dan juga desainnya konsisten gitu ya. Oke, connected dan terupdate baterainya 66%. Menunya seperti ini, ada raise to wake-nya bisa dilihat. Cuma on and off, nggak ada schedule-nya raise to wake. Kan kalau lagi tidur, sebetulnya kita nggak butuh raise to wake ya. Kalau do not disturb-nya bisa di schedule, close, schedule, atau enable all day. Mantap, remote shutter bisa find my phone, kemudian juga brightness-nya, yes, tidak ada ini ya, auto brightness, dan screen time out-nya memang pendek banget. Tadi saya set cuma 5 detik, biar baterainya tahan lama. Kemudian ada weather setting, cuma buat temperatur.
Kemudian ada phone notification, SMS notification, sedentary reminder, app reminder, dan alarm. App ini buat notif aplikasi apa saja yang di-forward ke watch-nya ya dari smartphone ini. Health monitoring, ini bisa, interval-interval udah bisa dinyalain, bagus. Ada blood oxygen, blood pressure, stress, dan mood ya. Kemudian untuk kontak bisa ditambahkan biar nanti pas nelpon namanya muncul di jamnya. Nah, SMS dia bisa quick reply. SMS saja ya, WhatsApp belum bisa. Kemudian ada emergency SOS, system update about device, dan clear data. Kemarin udah saya update firmware-nya, jadi udah yang terbaru. Dan untuk watch face ya, watch face-nya kurang lebih seperti ini. Udah lumayan banyak. Desainnya masih sedikit kurang berasa classy atau mewah gitu ya. Kayak gini masih kerasa animated banget. Kurang gimana gitu. Tapi banyak pilihannya, apalagi buat yang anak muda yang mau warna-warni sih udah banyak ya. Nah, untuk apply watch face ke jamnya butuh waktu lumayan, mungkin sekitar 1 menit. Nggak seinstan punyanya Redmi atau Xiaomi. Ya pilihannya lumayan banyak, tapi belum semewah, seelegan, seklasi beberapa brand besar lain ya. Nah, ini untuk hasil kesehatan bisa dilihat di sini. Untuk workout, nih, saya udah pernah merekam beberapa sesi. Bisa dilihat di sini ya. Buat di-share juga, misalkan kamu suka posting di sosmed, bisa. Disimpan dulu gambarnya, bisa juga. Nah, buat yang nanya, apakah bisa connect ke Strava? Biasanya ada di menu sini ya. Bisa, ada Strava, cuma dalam aplikasinya kayak gimana saya kurang tahu karena saya sendiri tidak aktif di penggunaan aplikasi Strava. Sip, jadi Strava ada di situ, bisa connect third party service pakai akunnya Strava. Dan itu dia aplikasi Kospet Fit untuk pairing atau pendukung dari smartwatch mereka yaitu Tank M3 Ultra. Ya ini ada ultranya dengan bentuk rounded rectangle seperti ini, mau tidak mau sedikit mengingatkan dengan beberapa smartwatch ultra dari Apple atau Samsung kayaknya ya. Mungkin ini bisa jadi alternatif yang lebih murah yang bisa dipakai di kedua ekosistem Android dan iOS ini. Mungkin satu kelebihannya itu dibanding Watch Ultranya Samsung yang hanya bisa di Samsung dan Apple Watch Ultra yang tentunya hanya bisa di iPhone ya. Oke, untuk harga 1,7 lumayan tinggi harganya, tapi tetap lebih rendah dibandingkan punyanya Samsung, punyanya Apple. Paling kelebihannya ini ada di desain yang rugged banget, kemudian dive-proof juga ya. Jadi katanya bisa dipakai menyelam. Dan ingat garansinya 2 tahun, kalau belinya di official store dengan harga 1,7 juta, rusak ganti baru. Buat teman-teman yang pengen strap kayak gini juga, saya akan munculkan produknya di kiri bawah atau di link di deskripsi. Silakan cek segera ke link di deskripsi dan produk yang muncul di kiri bawah. Kalau teman-teman tertarik dengan watch-nya, dengan strap-nya, ataupun dengan apapun yang ada di video ini ya. Good job, Kospet. Mudah-mudahan beneran perwakilan resminya Principal punya. After sales-nya mudah-mudahan bagus juga, karena kalau produknya sih ini udah punya build quality yang bagus banget. Desainnya juga mantap pisan. Tinggal pertahankan dan kembangkan lagi fitur-fitur yang ada di aplikasi Kospet Fit ya, biar lebih enak lagi dipakai. Gitu aja untuk video kali ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.